Oke Coks, kembali lagi dengan saya Ocoks yang pada episode kali ini saya akan membawakan film yang berjudul The Conjuring Devil Made Me Do It. Film ini diambil berdasarkan kisah nyata di mana tokoh Ed Warren dan Lorraine Warren bukanlah karakter fiktif tetapi mereka memang ada dan sudah menangani ribuan kasus supranatural. Tanpa panjang lebar udah gak sabar dadaku berdebar-debar dan langsung saja kita nobar. Mengangkat kisah nyata di tahun 1981 tepat di sebuah rumah yang sedang tampak kacau balau ini ada seorang bocil yang suka kesurupan dan bocil ini bernama David. David yang berusia 8 tahun ini baru saja didoain oleh Ed Warren dan Lorraine Warren. Setelah David diberikan doa dan dia diantar ke kamarnya oleh abang iparnya yang bernama Arne. Tetapi tak lama kemudian setelah ditinggal sendirian, tiba-tiba David diganggu lagi oleh iblis yang tak terlihat ini dan menyerang orang tuanya. Si bocil pun diangkat ke bawah oleh Ed dan dapat kita lihat bocil ini mampu mencakar dinding itu sampai bergores layaknya cakaran monster. Si bocil pun diletakkan ke atas meja untuk didoakan oleh pastor ini. Tetapi proses pendoaan ini tak lancar dan bocil ini kemasukan iblis yang membuat semuanya berantakan. Karena bocil ini kemasukan energi yang begitu kuat hingga tak ada seorang pun yang mampu menahannya dan menyerang Ed sampai terjatuh. Tetapi seketika Lorraine mendapatkan gambaran semacam ritual dan tak lama kemudian Arne mengambil si bocil dan berkomunikasi dengan yang memasuki si bocil agar berpindah ke dalam dirinya. Tak lama setelah kejadian itu Ed yang diserang oleh si bocil opname di rumah sakit karena serangan jantung. Sementara Arne yang tanpa disadari jika dirinya sudah dimasuki iblis ini sering mendengarkan bisikan tidak jelas. Dan di pagi harinya mereka melakukan aktivitas mereka dan Arne disuruh oleh pacarnya yang bernama Debbie ini untuk mengambil daging di dalam rumah. Tetapi ada sesuatu yang mengganjal dan ternyata itu adalah tikus. Tetapi di saat Arne mengikutinya, Arne melihat lubang misterius ini dan di saat balik badan Arne dikejutkan oleh sosok bibik-bibik. Singkat cerita keesokan harinya, Arne bekerja untuk membereskan dahan pohon tetapi mesinnya yang tak kunjung hidup dan Arne merasa sedang diawasin, tetapi seketika mesinnya hidup yang membuat Arne terkejut hal itu hampir mengenai pekerja yang lain. Di dalam rumah sakit tempat Ed dirawat, Ed yang baru bangun ini langsung mengatakan kepada Lorraine bahwa iblis itu sekarang merasuki Arne. Arnie. It's got Arnie. Sementara di tempat lain Arne yang bersama dengan Debbie dan pria ini yang bernama Bruno sedang minum minuman dan menikmati radio yang baru diperbaiki tetapi dapat kita lihat kondisi Arne yang tak baik ini. Dan Arne melihat Bruno yang mulai tak senonoh dengan Debbie pun menariknya karena melihat iblis yang menakutkan dan Arne pun menusuknya. Tak lama kemudian polisi datang dan melihat Arne yang mencurigakan ini dan memiliki banyak darah di tubuhnya. You just stay right there, okay? Don't move. I think I heard someone. Ternyata Arne baru saja membunuh Bruno dengan tikaman 22 kali. Arne pun dibawa ke penjara dan diinterogasi dan tak lama kemudian Ed dan Lorraine bertemu dengan pengacaranya agar membantu untuk meringankan hukumannya Arne tetapi pada saat di persidangan Arne akan dikenakan hukuman mati tetapi itu tergantung pada penemuan Ed dan Lorraine yang akan membantu meringankan hukumannya. Depending on what you two find. But we won't let him down. Lorraine dan Ed merekam ulang awal mula kejadian kenapa si bocil bisa kesurupan. And Judy Glatzel, Deborah Glatzel, David Glatzel. Dimulai pada saat David dan keluarganya pindah ke rumah baru. Dan di David bocil ini menemukan ranjang yang empuk tetapi aneh dan tiba-tiba saja keluar tangan yang menarik David.
Kemampuan Lorraine semacam bisa melihat reka ulang kejadian dan Lorraine berada di tempat di mana David pertama kali menemukan ranjang itu. Ed kemudian memeriksa bagian lantai dan didapati tanda yang aneh pada lantainya. Dan kemudian mereka memeriksa kolong rumah mereka dan mendapati benda yang diduga menjadi perantara kutukan. Lorraine memfotonya dan mengatakan kepada Debbie jika David dikutuk dan menggunakan benda itu untuk memanggil iblisnya. Mereka pun memulai pencarian terkait benda itu dan pastor memberikan informasi agar menemui pastor sebelumnya yang lebih mengerti tentang hal mistik tetapi dia sudah pensiun. Years ago. Father Kastner? Yeah, you're right. Well, he isn't father anymore. He's been retired. Akhirnya mereka berbincang dengan pastor itu dan sang pastor ini membawa mereka ke ruang bawah tanah di mana semua penemuannya disimpan di situ. To keep them locked. Like taking guns off. Di tempat lain yang tidak diketahui ini kita melihat seseorang yang memulai sebuah ritualnya untuk mengutuk Arne lagi. Dan Arne yang sedang berada di dalam sel ini lagi jadi babu bersih-bersih dan tiba-tiba saja hal aneh terjadi. Keesokan harinya di rumah Ed, mereka mendapatkan telepon dari temannya jika dia menemukan seseorang yang mengenali benda seperti itu. Dia adalah Pak Detektif yang mengurus kasus hilangnya dua orang wanita. Ed dan Lorraine meminta berkas kasus untuk dijadikan petunjuk mereka dan Pak Detektif berdebat mengenai kasus itu dan Pak Detektif yang meragukan mereka memberikan beberapa pisau yang salah satunya adalah pisau yang digunakan untuk membunuh korban dan Lorraine menjawabnya dengan benar. Is the knife used on Katie Lincoln? The others, Mr. Warren, right? No way. Forget it. We didn't. Karena Lorraine menjawab dengan benar, Pak Detektif pun mengajak mereka untuk melacak kasus dua orang wanita itu sampai ke dalam hutan. Pada saat di dalam hutan Lorraine mulai merasakan keberadaan pada saat dua wanita itu sedang berada di dalam hutan. Arne dan Pak Detektif pun mengikuti Lorraine dan melihat bagaimana kasus kedua gadis itu terjadi. Di mana cewek berbaju kuning menusuk temannya dan lari hingga ke ujung tebing. Dan ditarik oleh tangan iblis. Di sisi lain di dalam penjara Arne diberikan air suci oleh Pak Pendeta Newman agar dapat melindungi dirinya dari iblis. God gives everyone the right to defend themselves. The Lord is my shepherd. There is nothing I should. Sementara di sisi lain Ed dan Lorraine yang tak sabar menunggu bergegas mengecek ke kamar mayat apakah jenazah itu berhubungan dengan iblis yang sedang mereka atasi. Ed dan Lorraine memasuki kamar jenazah dan Lorraine memegang tangan mayat wanita itu dan Lorraine dapat merasakan dirinya terhubung dengan orang yang memberikan kutukan. Sang pemberi kutukan sedang melakukan ritual untuk menyelesaikan kutukannya terhadap Arne tetapi Lorraine yang terhubung dengan pemberi kutukan dapat menghentikannya dan hal itu dapat menghentikan pembunuhan. Tetapi di dalam kamar mayat Ed melihat mayat yang tiba-tiba bergerak ingin menyerang Lorraine dan Ed dengan cepat menarik Lorraine agar selamat. Saat pulang ke rumah temannya Ed menemukan buku yang menjelaskan tentang kutukan, dan Lorraine menjelaskan secara detail lokasi yang menjadi tempat ritual. I found it in the Strigaria. It's early Renaissance. One by murder and the other by suicide. Does it say how to stop? Tetapi Ed tiba-tiba pingsan dan di saat bangun rumahnya kosong dan Ed melihat wanita yang memberikan kutukan. Oh, don't worry, Mr. Warren. Dan tiba-tiba Ed diserang oleh mayat sebelumnya dan berusaha menusuknya yang ternyata itu adalah istrinya.
Ed ternyata terkena kutukan dan benda yang menjadi perantara kutukan itu berada di dalam vas bunga yang berada di dalam kamarnya. Tak lama kemudian Lorraine pergi untuk menemui Pak Pastor untuk menerjemahkan isi buku yang ada kutukannya sementara Ed melacak keberadaan sang pemberi kutukan. Tak lama kemudian Ed menyadari jika lokasi itu berada di rumah sang pastor. Oh dear God. Di sisi lain kita melihat Lorraine yang sudah sampai ini sedang berdiskusi dengan pastor dan sang pastor menunjukkan rahasia yang ia sembunyikan. Our happiness filled this house. Ternyata sang pemberi kutukan itu adalah anaknya sendiri yang terobsesi dengan hal gaib. Tetapi tak lama kemudian anak pastor itu datang dan pastor pun menunjukkan arah ke altar tempat dia memberikan kutukan. Go. Di saat Lorraine pergi, datanglah wanita pemberi kutukan itu dan tanpa basa-basi langsung membunuh ayahnya sendiri. Lorraine yang tiba-tiba langsung terhubung oleh wanita itu melihat gambaran jika pastor sudah dibunuh olehnya dan Lorraine pun langsung menemukan altar tempatnya memberikan kutukan. Ed pun yang barusan sampai berusaha mengejar Lorraine. Sementara Lorraine nyaris dibunuh oleh wanita itu. Ed yang baru masuk ke lorong itu langsung dibutakan matanya dan menghajar dengan membabi buta. Sementara wanita itu melanjutkan kutukannya yang membuat Arne di dalam penjara mengamuk gak karuan dan berusaha bundir. Sementara Ed yang masih tidak bisa melihat ini tak lama kemudian sadar berada di depan altar dan langsung menghancurkannya. Because she thinks our love is... Hal itu membuat Arne sadar di dalam penjara. Tetapi tak lama kemudian datanglah wanita pemberi kutukan itu yang hendak menyerang Ed dan Lorraine. Tetapi karena dia gagal mengambil jiwa Arne, jiwa wanita itulah yang diambil oleh iblis. Tak lama kemudian Arne menjalani persidangan untuk menentukan hasil akhirnya dan Arne dinyatakan 5 tahun penjara. Sementara Lorraine dan Ed mengenang masa mudanya dan berakhirlah alur film ini. Cukup kejam untuk Ocox karena dari film ini kita melihat jika tidak boleh bermain-main dengan iblis karena itu akan mengorbankan jiwa kita. Saya Ocox izin undur diri dulu, jika ada kata-kata yang kurang paten tolong dimaafkan karena Ocox juga manusia biasa. Jangan lupa like, komen, share and subscribe.